Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, aku Atarifai dari tim Berseri. Kali ini aku mau ngasih tahu nih tentang cara-cara penanggulangan sampah. Kalian pasti pernah berpikir kan bahwasannya, kak, kenapa sih sampah tuh harus kita pilah satu persatu, padahal sama aja. Kalau kalian berpikir seperti itu, tandanya main kalian kurang jauh guys. Sini biar aku kasih tahu. Ya, kali ini aku akan ngasih tahu kalian tentang 3 jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik ialah sampah yang dihasilkan oleh alam, seperti halnya sisa makanan, dedaunan, ataupun ya semacam itulah yang pokoknya yang dari alam. Sampah ini sampah yang sangat mudah terurai oleh tanah karena sampah ini dihasilkan dari alam. Ya, untuk sampah yang kedua ialah sampah anorganik. Sampah anorganik itu merupakan sampah yang sulit untuk diurai. Kenapa? Karena sampah ini terbuat dari bahan kimia dan tidak 100% dari alam. Dan sampah ini terurainya lama, bisa ratusan tahun hingga mungkin ribuan tahun lah untuk mengurainya. Oke, untuk sampah yang ketiga itu adalah sampah B3. Sampah B3 itu apa sih, Kak? Sampah B3 itu adalah sampah hasil dari limbah industri, medis, ataupun pabrik. Sampah ini biasa tuh berupa limbah cairan ataupun limbah medis. Limbah ini tuh bisa mencemari lingkungan. Kalian tahu kan di sungai-sungai itu kadang airnya kotor, hitam kah atau apa gitu. Itu biasanya dihasilkan dari limbah sampah B3. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita dengerin podcast dari kakak-kakak tim Berseri. Nah, guys, di sini Kak kita nih mau ngasih tahu nih cara pengolahan sampah 2 in 1. Gimana tuh, Kak? Nah, jadi sampahnya itu dibuat menjadi ekobrik. Ekobrik itu terbuat dari apa? Dari botol plastik dan juga sampah-sampah plastik seperti apa, Is? Saset. Botol mie, saset mie. Nah, betul. Saset, Sasetan, kan? ya sasetan, bungkus mie instan, bungkus snack dan juga bungkus roti. Seperti ini nih guys contohnya. Nah, Keren ini gak? tuh ekobrik yang dihasilkan dari sampah-sampah tadi. Ekobrik ini bisa dibuat menjadi apa, Is? Jadi rumah-rumahan tuh. Rumah-rumahan ya. Ini Kursi. Jadi meja. Ya, bisa jadi ini juga loh. Bisa jadi tempat pensil juga, tapi tempat pensil yang gede gitu. Iya, keren. Nah, ekobrik ini juga bisa dibuat untuk menjadi pagar mini pagar gitu. Pagar mini atau enggak sebagai pot tanaman itu bisa. Cakep dong berarti. Cakep. Ini bagus lagi. Keren. Bagus ya? Doi. Iya kan kayak sendinya ada gitu ya. Iya. Seni-seninya ada. Iya, tipis-tipis. Siap, Aiman. Oke guys, kayaknya podcast Berseri episode kita yang pertama cukup sampai sini aja. Ya. Kita lanjut lain kali lagi ya. Oke semuanya, terima kasih. Kami dari tim Berseri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, kali ini aku bakalan nyampain nih gimana cara membuang sampah yang benar. Yang pertama kita ada sampah organik nih. Contohnya kayak gini, sampah organik. Kita buang ke tempat sampah organik. Terus yang kedua kita ada sampah anorganik. Ini nih contohnya sampah anorganik, kita buang ke tempat sampah khusus anorganik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi sama aku Atarifai dari tim Berseri. Kali ini aku akan menjelaskan nih tentang tata cara pengolahan sampah anorganik yang menguntungkan kita semua. Oke. Namanya itu adalah Project Ecobrik. Apa sih Project Ecobrik itu? Project Ecobrik itu adalah project menggabungkan sampah anorganik
ke dalam satu botol, dan itu bisa menjadi barang yang berguna seperti kursi, meja ataupun pot tanaman. Yuk kita simak cara pembuatannya. Oke, pertama itu ialah tahap pemilahan sampah. Di sini adalah sampah yang kita kumpulkan, kemudian akan kita pilah menjadi beberapa bagian. Yuk. Ini sampah yang bisa dipakai untuk ekobrik itu adalah sampah plastik anorganik seperti sampah plastik seperti ini. Dan jika ada plastik seperti ini tidak bisa. Kenapa? Karena bukan kategorinya. Oke, sampah ini diambil dari para siswa-siswa SMP ITA Al-Hikmah dan serta para guru dan staf, dan juga diambil dari tempat kantin. Ini nanti bakal kita olah dan kita pilah mana yang layak mana yang layak untuk dibuat ekobrik dan mana yang tidak layak. Contohnya seperti ini yang layak digunakan dan ini yang tidak layak digunakan. Seperti ini. Oke, di scene pertama ini adalah pengumpulan sampah dan pemilahan sampah. Jadi dari sini kita tahu nih mana sampah yang layak dan tidak layak untuk dibuat ekobrik. Untuk yang step kedua ialah pengguntingan sampah yang sudah dipilah. Bisa kita lihat di sini. Sampah yang sudah dipilah itu akan digunting. Oke, ini adalah hasil dari yang kita gunting-gunting. Selanjutnya kita akan memasuki proses pencucian. Oke, setelah melalui step kedua, kita lanjut ke step ketiga, yaitu mencuci. Tahap pencucian ini digunakan untuk menghilangkan bakteri dan bau-bau busuk dari sampah. Jangan lupa ya untuk menggunakan sabun untuk membersihkan sampah tersebut. Oke, setelah kita ketahui step pertama, step kedua, dan step ketiga, sekarang kita masuk ke step keempat, yaitu step pengeringan. Oke, di sini sampah yang sudah dicuci dan digunting-gunting, kemudian kita keringkan menggunakan paranet seperti ini. Mengapa kita menggunakan paranet? Tujuannya ialah untuk agar sampah ini tidak terkena angin saat dijemur, dan biar air hasil pencuciannya tuh turun ke bawah gitu, jadi nggak menggenang di sampah-sampahnya ini. Setelah kadar air dari sampah ini sudah berkurang dan kering, sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ekobrik. Oke, sekarang kita masuk ke step terakhir, yaitu step kelima. Step kelima ini apa sih, Kak? Step kelima ini ialah step final atau step membuat ekobrik. Jadi setelah sampah tadi dikeringkan dan kadar airnya sudah berkurang, maka kita memasukkan sampah-sampah ini ke dalam botol aqua. Ukurannya bisa bervariasi tergantung selera ya. Untuk kali ini kita menggunakan ukuran 1 liter, 1,5 liter. Dan setelah dimasukkan sampahnya, kita tekan-tekan menggunakan tongkat. Setelah ditekan-tekan, kalau kita merasa sudah padat, contohnya yang padat itu seperti ini. Nah, padat ini setelah padat kita bisa rekatkan menjadi satu, kemudian kita bisa membuat sebuah kursi. Kursi ini bukan kursi yang gede sih, kursi yang buat jongkok gitu. Jadi semua hasil dari pembuatan ekobrik ini tuh memiliki banyak manfaat. Selain mengurangi penggunaan sampah plastik, ini juga ramah lingkungan serta melatih kreativitas kita dalam membuat sesuatu. Dan ini tuh nggak cuma bisa buat kursi, bisa buat pot, bisa buat meja, ataupun bisa buat seperti pembatas gitu. Oke semuanya, ini dari kami, dari tim Berseri Project Bright Bootcamp SMP Al-Hikmah yang tak pernah mati akan motivasi dan tak akan mati dengan inovasi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.